yang Bapak cari sekarang di dunia ini? Pernah terbayang nggak Bapak? Jadi Bapak pernah bayangin nggak? Bapak lahir, Bapak sekolah, Bapak bekerja, Bapak menikah, Bapak punya anak, terus nanti kita nggak tahu endingnya sakit kah atau gimana? Apakah hidup Bapak cuma seperti itu? Banyak orang yang bekerja mati-matian di masa hidupnya, habis itu akhirnya sakit dan meninggal. Selesai. Hidup itu tidak begitu, Pak. Surga itu saat sekarang langsung dijelaskan itu Kanjeng Budi. Hidup itu yang versi Kanjeng Budi, yang ideal gimana? Bagi saya ideal itu nikmatin momen hari dimanapun Anda berada. Itu nikmati. Usahakan lebih banyak kalau Anda sudah berkeluarga, hidup dengan keluarga Anda. Seperti itu. Itulah surga Anda. Kalau Anda ingin makan yang enak, silakan makan. Itulah surga Anda. Jangan bahas lagi tentang nanti setelah kematian. Belum ada saya temui orang yang setelah mati ngomong tentang kehidupan setelah kematian. Tidak pernah, semua tidak ada yang memberitahu. Terus ada cerita gambaran bahwa ketika kita setelah mati ada proses begini. Oh, itu maksudnya. Itu kan di Budi kan untuk lintas dimensi, lintas alam kan sudah pernah. Kira-kira apa yang Kanjeng Budi ketahui waktu masuk ke sana? Apakah ada yang seperti mereka ceritakan? Ya, itu ada. Jadi dunia yang dibentuk dari pengetahuan yang mereka pelajari itu membentuk dunia baru. Jadi jangan salah ya. Apa yang orang itu pelajari itu membentuk sesuatu yang baru dalam alam goib. Sebenarnya itu tidak ada kalau tidak banyak pola pikir manusia. Kalau pola pikir manusia satu aja kepada Gusti, sudah. Tidak ada dunia yang macam-macam itu. Karena adanya pemetaan agama, mulai konsep sendiri, muncullah dunia mereka sendiri. Tiap agama itu punya dunia sendiri setelah kematian. Itu tidak salah. Itulah yang memang yang diizinkan Gusti Allah tentang keindahan dunia ini. Jadi kita ini Pak, masuk ke dalam dunia ini sebenarnya harus memunculkan seperti apa asal kita dulu gitu. Cuma kan kita nggak bisa, kita terbelenggu dengan daging ini, kita hidup dengan apanya mau dunia. Wah kayak gini enak, aku pengen punya ini. Tidak akan pernah cukup apa yang Bapak mau. Sampai dia berani mengorbankan saudaranya sendiri, mengorbankan orang lain demi apa yang dia kejar. Setelah dia dapat, kan hampa, tidak apa-apa. Saya duduk di pertapaan, kadang-kadang cuma minum teh. Bagi saya, itu indah sekali. Saya bisa lihat daun, hari ini masih hijau. Besok saya lihat, udah kuning. Besok saya lihat, udah jatuh di bawah. Itulah hidup. Kalau misalnya saya punya pemikiran bahwa nanti setelah mati, saya akan baik-baik saja, akan memasuki suatu alam yang sangat indah. Saya meyakini itu. Jadi saya tidak ada gambaran tentang neraka misalnya, sama sekali. Apakah hal itu nanti akan terwujud sesuai dengan kekuatan pikiran dan keyakinan? Ya, tapi Bapak berpikir itu memakai polanya dalam agama atau tidak? Tidak, ini bebas. Kita ngomong secara Nah, universal. kalau Bapak ngomong universal, tidak ada nanti surga nerakanya. Okay. Surga neraka itu adanya dalam pemetaan agama. Dalam konsep agama. Iya. Surga neraka itu tidak ada dalam pemetaan universal, tapi dalam pemetaan agama ada surga dan neraka. Itu. Siap. Ini kemarin ada yang tanya. Jadi kan sering ngobrol mengulas masalah Ibu Ratu. Iya. Kemarin ada yang tanya gini, Ibu Ratu itu ada hubungan dengan Dewi Tuan ya? Apa gitu? Mohon dikasih penjelasan ini. Jadi kalau dalam teori kedewaan, biasanya dewa-dewa itu memiliki avatar. Jadi misalnya Dewa Wisnu itu tidak wujud Wisnu sendiri. Dia ada avatar lain mengikuti Krishna, Rama, itu adalah avatar Wisnu. Jadi beberapa golongan. Jadi Dewi Kuan Yin itu harus tahu dulu latar belakang Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin itu belum mencapai titik kebudaan yang sempurna. Dia masih dalam masuk bodhisattva. Jadi masih satu level di bawah Buddha. Iya, jadi Dewi Kuan Yin itu kalau menurut sejarah di Cina sana, dia tinggal di laut selatan di sebuah pulau. Di laut Di laut selatan di sebuah pulau Dewi Kuan Yin. Nah,
di tanah Jawa, Yogyakarta ini ada sebuah candi yang orang mungkin tidak jarang mengunjungi, orang nggak nganggap suatu candi yang berharga. Itu adalah candi sangat berharga, disebut Candi Kalasan. Candi Kalasan itu adalah tempat di mana Dewi Tara atau air matanya aloe vera membentuk wujud manusia karena kesedihannya lihat penderitaan manusia yang ada di bumi. Candi Tara, Candi Kalasan itu di atasnya ada stupa, ada sekitar 51 stupa. Di situ adalah relik tulang dan itu abu dari para biksu-biksu dari zaman masa Salendra dulu ditaruh di atas. Nah anehnya kenapa tidak disebut Candi Dewi Tara, tapi disebut Candi Kalasan. Itu. Jadi banyak rahasia di balik candi itu. Profilnya bisa dijelaskan. Dewi Tara. Dewi Tara itu air mata dari Dewi aloe vera. Jadi tentang Dewi Tara itu memiliki wujud avatar yang banyak, ada hijau, ada putih. Dia menolong manusia. Jadi di zaman Wangsa dulu sudah ada Dewi gitu. Dulu belum. Jadi gini, zaman eranya Siwa atau kebudayaan tidak ada cerita Kanjeng Ibu Ratu di Pantai Selatan. Cerita munculnya Kanjeng Ibu Ratu di Pantai Selatan bisa eranya Mataram Islam. Dulu tidak ada. Di eranya Mataram Islam ada era tentang Kanjeng Ibu Ratu. Itulah dunia penuh dengan raga, penuh dengan sesuatu yang baru sesuai dengan apa yang muncul saat itu. Dari pertanyaan tadi korelasi antara Ibu Ratu sama Dewi. Ya. Jadi ini ada, saya bilang karena ada beberapa dari kepercayaan tertentu memang ibu tuh munculnya seperti itu, munculnya seperti Dewi Kuan Yin. Cuma bedanya ibu tidak pernah duduk di atas perantai seperti itu. Tapi banyak orang dalam pelajaran kan Dewi Kuan Yin itu biasanya di Konghucu, banyak sekali di Konghucu, mereka sangat percaya itu. Dan saya memang salah satu pengagum Dewi Kuan Yin. Jadi masalah di laut. Ya, Laut Selatan. Di Laut Selatan. Iya. Kan nyambungnya ke sini juga. Sama-sama selatan juga. Iya. Kanjeng Budi, boleh tanya enggak? Boleh, boleh Guru. Ya. Saya pernah masuk di Keraton Selatan itu warnanya kuning semua. Apa benar itu? Ini guru saya yang nanyanya. Benar Guru, itu di keputaran terakhir yang dimana emas itu banyak sekali. Di tempatnya harta itu disimpan. Oke, terima kasih. Iya. Turun. Tapi tempat itu tidak bisa diakses oleh orang biasa. Tidak bisa. Tidak ada orang sehebat apapun bisa masuk ke akses. Hanya yang dikehendaki aja. Itu karena area terbatas. Saya mau meneruskan beliau ini. Terus apa gunanya? Kok banyak? Itu mas apa mau digunakan untuk apa? Terakhir itu. Karena banyak ini belum ada orang, kan sudah disalurin kepada orang ya. Kalau orang banyak belum ngambil ya tetap banyak aja. Itu sebenarnya bukan. Jadi rencananya mau dikasihkan dibagi-bagi gitu. Ibu Ratu itu hanya memegang kepercayaan dari Gusti, bendahara Gusti. Siapa yang minta akan diberikan. Berarti untuk manusia. Karena itu berasal dari zaman era Sulaiman, milik manusia. Jadi ya cuma dijaga aja, cuma belum ada yang bisa ngambil semua. Sudah. Seperti itu. Yang jelas sulit gitu ya. Enggak Mau juga. gitu. Udah ya. Wah ini saya mau minta antar nanti. Nah ini kalau misalnya saya ingin dapat, mungkin Kanjeng Budi kan ya bisa loh nanti. Terus mungkin ada apa yang harus persiapkan, tata caranya, persyaratannya, monggo gitu. Nanti kalau mau datang, karena saya tuh kadang-kadang orang salah bikinnya. Ada keturunan keraton udah saya kasih tahu, tetap datangnya salah. Kalau salah tuh sudah tidak bisa gitu. Jadi lebih baik datang aja, kasih tahu, nanti saya atur semuanya itu. Karena sesaji itu yang utama tuh telon suci. Telon suci itu orang bilang apa sih bunga? Sebenarnya itu adalah sebuah simbol saja. Telon suci itu terdiri dari mawar, melati dan kantil. Itu artinya kebersihan hatimu dan tujuan kepada Tuhan itu cuma satu arah. Jadi itu doang yang diinginkan, bukan wujud nyata ini, tidak perlu sebenarnya. Tapi wangi, aroma naik tadi dari persembahan yang dirimu. Kayak orang melakukan sesaji itu main sembarangan. Saya pernah ditegur sama Eyang Semar waktu saya ngasih kinangan. Saya kasih kinangan, saya kasih kinang ke sesaji.
Lalu tiba-tiba yang senang bilang, "Iki opo?" katanya. Saya bilang Kina. Iki bukan Kina. Katanya gitu. Lah, maksudnya Kina tuh, "Bu, kasih yang terbaik itu loh." Maksudnya cari ciri yang terbaik. Kamu saya aja nggak mau nyentuhnya gitu. Jadi saya dari situ saya mengerti, oh ternyata simbolik ini harus yang terbaik. Ini simbol padahal. Gitu. Kadang-kadang manusia kan begitu. Maunya asal-asalan dapat untung yang besar. Itulah egoisnya manusia. Makanya saya meditasi Pak, untuk menghilangkan keegoisan manusia, keinginan manusia. Saya harus bersyukur dengan apa? Kayak baju saya udah berapa tahun, 3 tahun. Saya bersyukur nggak rusak-rusak. Untuk yang datang ke sana setelah membawa persyaratan, ya tepat persentase keberhasilannya apa? Ada faktor yang menentukan itu apa? Makanya saya sebagai juru kunci itu kan biasanya melihat dulu orang itu, saya ngobrol dulu. Kalau dia ada sesuatu, tak beresin dulu satu-satu. Jadi supaya kalau enggak tuh doanya enggak masuk, doanya dia. Saya hanya ngelapor aja. Apa yang jadi masuk itu doanya? Manusia itu punya hati tuh kadang-kadang pokoknya berhubungan dengan berhasilnya dia untuk merugikan orang lain itu tidak bisa. Kesalahan dia untuk menyakiti orang tidak bisa. Gitu. Jadi tidak seperti yang orang cerita lah kanjeng ibu itu. Orang-orang kan ditanya ada nakutin kayak segala macam. Dituduh-tuduh kanjeng ibu tuh untuk pesugihan apa itu. Kamu pun tidak tahu karena nggak ngerti. Saya ikut menyalahkan ibu itu. Saya tertarik dengan Kinang Sirihayu. Ada satu foto kembang Jawa yang mengatakan Kinang Sirihayu itu berkalung. Apa itu? Iya, Kinang Sirihayu itu sangat penting dalam istilahnya, aduh saya nggak berani ngomong. Istilah itu sakral kalau ini lagi. Saya nggak berani ngomong guru, belum cukup umur saya. Karena dalam sekali itu, dalam sekali umur saya belum cukup karena kadang-kadang dalam pengetahuan Jawa berkembangnya pengetahuan kita tuh ditunjang juga tetap umur. Belum cukup umur saya jawabnya. Untuk proses spiritual, ya itu tapi ada cara seperti mengagum sesaji. Iya, sesaji itu pasti dilarung. Setelah semua dilarung. Ya bunga dulu ya, telon suci itu termasuk di dalam itu. Jadi semua tidak ada jejak lagi di situ, semua dilarung ke laut. Iya, ada juga termasuk yang kayak kalau saya sekarang pun saya dari masalah. Dia kan orang situ, tanya dia, kira-kira memakan waktu yang lama enggak? Karena saya kan harus meninggalkan apa ya, usaha saya, bisnis saya. Oh betul, kebetulan ikan boya. Oh, jadi untuk ritual itu paling lama setengah jam, paling lama. Tidak perlu lama itu, yang penting udah masuk ke dalam, ngomong apa perlu, ada dawu atau tidak. Setelah itu sampaikan lakukan larungan, sudah selesai. Itu baru saya akan jelasin apa yang terjadi. Misalnya kayak kemarin, saya barusan larungan tadi malam. Setelah masuk larungan itu, tiba-tiba muncul cahaya dari laut itu ke atas memperdarah cerah warna putih. Habis itu dalam berapa waktu menghilang. Saya udah bilang sama bidan saya, jangan teriak kalau melihat apapun yang terjadi di laut, karena kita cukup melihat dan diam. Mereka kan kaget, oh cahaya gini, gitu tidak boleh sebenarnya kalau dalam orang pelarung apa juru kunci, ya pasti terjadi tanda alam, makanya kita tidak boleh aneh, tidak boleh. Saya juga ingin mewakili satu pertanyaan dari seorang kemarin saya. Ketika kita mengadakan larung, kan kita mensupport dalam tanda apa ya? Ada istilah Jawa kan ngalap berkah. Iya. Apa itu tidak bisa atau bisa disamakan juga dengan dilakukan di pesugihan? Beda. Beda ya. Beda. Kalau pesugihan itu harus ada perjanjian. Iya, kalau ini kan ada konsekuensinya. Iya, dari perjanjian itu harus ada yang dibayar. Apa yang didapat dibayar. Kalau ini kan tidak. Kadang dikasih atau tidak tergantung dengan beliau ibu. Gitu. Nah, ibu lihat hati mereka. Hatinya bagus. Ibu akan bantu dalam jalan usaha. Lalu begitu dia tidak lakukan apa yang dia nazarin,
langsung semua ditarik. Jadi faktor yang paling penting itu ketulusan dan kebersihan pelaku. Ya? Iya, makanya telon suci sesajinya. Jadi nanti di saat telon suci disiapin, saya akan bilang sama orang yang akan berdoa itu, tolong hati-hati melewati hari ini. Itu akan diuji lahir batinnya. Tiba-tiba nanti dia akan mengalami suatu dadak jadi Menurut pengalaman kan yang Budi, selama menangani beberapa klien, orang yang sudah melakukan larungan itu ketika dipakai sama ibu ratu, berapa lama? Kira-kira seminggu atau 1 bulan atau 1 tahun? Iya. Berapa lama kira-kira? Nah, menurut pengalaman ya, jawabannya datang ya, jawaban doanya datang itu beda-beda Pak. Ada yang besoknya langsung, ada yang seminggu, ada yang 1 tahun. Iya, karena kan hatinya bagaimana? Telon suci tadi itu sebenarnya simbol itu aja. Iya, simbol dari Iya. Jadi sebenarnya rezeki manusia ini tergantung manusia itu sendiri. Gitu. Misalnya ada orang, dia mengkerdilkan dirinya sendiri dengan perkataannya. Itu yang terjadi seperti itu. Makanya saya bilang manusia ini nggak main-main, sebenarnya nggak perlu berguru kemanapun lagi, sudah ada semua di dalam sini. Cuma carilah guru yang bisa membantu Anda menggali potensi yang ada dalam diri Anda. Seperti itu. Termasuk kemarin itu ada gitu datang banyak. Ya, melarungan itu kira-kira ya untuk keberhasilannya itu kita kategorikan masih baik apa enggak itu? Dia tujuannya hanya pengen 50 juta, kira-kira itu nanti gimana? Banyak dia beberapa dapat tanpa tiba-tiba di luar nalarnya dia rezekinya sehingga dia bisa mengikuti. Ya, biasanya yang pernah terjadi dia minta tolong, ada yang masalah lilit utang, dia ritual, saya akan melakukan dulu pembersihan karena utang itu tuh kan menghasilkan kutub dalam karma yang itu pasti ada sebab akibat. Nah, jadi itu di bernetralin dulu. Setelah netral baru saya ajak ke Pantai Selatan. Nah, biasanya kejadiannya tuh setelah mereka larung, ada yang waktu itu kejadian setelah 1 bulan kemudian dia dapat peluang baru. Nah, dalam peluang tadi akhirnya dia bisa nyaurin utangnya pelan-pelan, akhirnya lunas. Sebenarnya masalah manusia itu hanya untuk mengingatkan manusia untuk kembali memohon kepada Sang Pencipta itu doang. Sebenarnya masalah itu. Itu ya, itu sebenarnya meminta kepada Tuhan ya. Ya. Jadi mungkin pemirsa itu jangan salah sangka ini bukan masalah pesugihan. Ya, Kanjeng Budi tidak akan pernah membantu kalau untuk bisa pesugihan. Iya. Banyak yang minta saya lakukan pesugihan, saya bisa caranya, tapi saya tidak mau. Karena karmanya dia ngelibat juga jadi karma saya. Nanti ada sebab kan nanti. Ini juga ada yang tanya untuk penelarisan dagangan dia punya usaha warung. Itu apakah sudah bisa? 2 perkara itu bisa. Kalau orang-orang biasanya selama ini setelah Kliwon, ya itu banyak yang pedagang-pedagang datang ke sana tuh. Mereka berdoa itu cuma berdoa gitu aja ramai mereka. Gitu. Jadi sebenarnya karena mereka tuh tahu Pantai Selatan tuh datang tuh mereka sukses dan berhasil, sugesti tadi tuh udah masuk tuh ke dalam diri mereka. Begitu mereka lakukan doa itu tanpa ketemu ibu pun mereka berhasil. Yakin itu, apalagi tiba-tiba ombak tuh nyiprat mukanya gitu. Saya diberkahi. Itu manusia tuh kan kayak gitu tipenya. Saya diberkahi. Pulang itu sukses dia. Jadi tempat itu memang membuat sugesti orang berbeda. Jadi banyak orang yang tanpa juru kunci datang berdoa sini berhasil. Nah, cuma ada juga yang bermasalah setelah berhasilnya. Jadi ternyata yang jawabnya tuh makhluk yang di pantai gitu. Jadi lebih amannya yang mulai dia kunci, jadi kita bisa bedain gitu.